Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata 'abdin qalat hilatu wa rasulullah wasilatu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'azim fa farrij 'anna ma nahnu fihi bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita hadiahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Maka kita harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut yang Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah lain yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan barang siapa yang menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Menghitung nikmat tersebut saja kita tidak mampu, bagaimana mungkin kita dengan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah tidak menyuruh kita menghitung, Allah tidak menyuruh kita membayar, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya bersyukur saja. Alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengerjakan ini. Bukan sampai situ saja, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita mendapatkan harta pada hari ini, kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita diberikan kebaikan-kebaikan lain pada hari ini, juga kita gunakan untuk daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersyukur saja, melainkan tanpa adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hal ini terus kita lakukan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang sedemikian Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, kelak pada hari kiamat kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat adalah ibadah yang paling mulia. Salawat adalah ibadah yang paling agung. Salawat, dengan kita bersalawat kepada Rasul, bukan Rasul yang mulia. Perhatikan dengan baik-baik. Kita bersalawat kepada Rasul, bukan Rasul yang mulia, melainkan kita yang mulia karena kita telah bersalawat kepada Rasul. Kenapa dikatakan tidak mulia Rasul? Rasul tidak perlu kemuliaan pada kita. Rasul sudah mendapatkan kemuliaan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersalawat, kita mengharapkan agar kita mulia karena kita bersalawat kepada junjungan yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kita salawat? Karena dengan salawat kita
kita dimudahkan urusan kita, dengan sholawat dikabulkan doa kita, dengan sholawat dikabulkan hajat. Dikatakan daripada syair sholawat yang berbunyi laula kaya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi, laula kaya zinatal wujudi, ya Rasulullah, seandainya jikalau tidak ada kewujudan engkau ya Rasul, tidak ada nabi di dunia ini, mataba aishi wala wujudi, maka hidup kita ini semua tidak akan mendapat kebahagiaan, tidak enak juga hidup kita di dunia ini. Kenapa? Karena dari adanya kita semua berkat Rasulullah SAW. Karena kemuliaan yang ada sekarang pada diri kita berkat daripada Rasulullah SAW. Apapun yang kita pakai seperti imamah, seperti selendang, seperti jubah, seperti sorban, seperti ilmu-ilmu lain yang kita dapat, seperti ilmu akhlak, seperti ilmu adab, dan ilmu-ilmu yang lain kita dapat semua daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baishi wala wujudi, maka tidak akan enak hidup kita. Semua kita jikalau tidak ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua tidak ada menjadi kebaikan di dalam diri kita. Maka hari ini kita tingkatkan lagi salawat kita yang banyak kepada Rasulullah. Dikatakan di dalam kitab, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. 4 kemuliaan dia akan dapat karena dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang mendapatkan kebaikan daripada solawat, yang pertama, orang yang bersolawat akan mendapat kebaikan. Yang pertama, tanfa. Orang yang bersolawat akan mendapat kemanfaatan, baik kemanfaatan di dunia, wala, dan terlebih daripada manfaat di akhirat. Yang kedua, orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia akan tercegah daripada kejahatan-kejahatan, tercegah daripada keburukan, tercegah daripada perkara-perkara yang membahayakan, yaitu yang disebut dengan tadfa. Yang ketiga, orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan tarfa. Allah akan, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini solawat terus kita dawamkan, karena kita umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan di dalam hadis, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya shalah. Orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat. Yang keempat, sholawat bisa menjadi penyembuh daripada penyakit-penyakitnya, menjadi penawar daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri, yaitu yang disebut dengan tasfa. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapat kesembuhan daripada solawat tersebut. Berkat solawat, dia akan disembuhkan daripada segala macam penyakit. Maka solawat tersebut harus kita dawamkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dalam sehari ini tidak ada bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang bersolawat dia akan mendapat 4 kebaikan. Yang pertama, tanfa, mendapat kemanfaatan. Yang kedua, tadfa, akan mencegah daripada tindak-tindak kejahatan, yang berbagai macam kejahatan. Yang ketiga, tarfa, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tasfa, mendapat penyembuh, mendapat syafaat, mendapat kesembuhan daripada
berkat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wal afu minkum, mudah-mudahan ilmu yang kita dengar semua menjadi manfaat bagi kita semua di dunia wal ukhra. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.